Salamnya kita doakan begini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ketahuan ibu-ibu ketahuan kehendaknya. Iya, begayaan sedikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsalallahu basyiran wa nadhira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bi ayatillahi fa ulaika humul kafirun. Yang ulun hormati para ulama, tokoh-tokoh agama, para asatidz, terutama para habaib dan syaraif, wabil khusus guru kita semua, guru Anang yang datang dari Sampanahan, yang berhadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan kiranya ini menambah keberkahan kita semua di dalam rangka acara yang juga penuh barokah pada hari ini kita laksanakan, yaitu Khatmul Quran. Santri-santri kita, anak-anak generasi-generasi kita, demikian pula dirangkai dengan santunan anak yatim. Di hari yang barokah 1 Muharram 1443, di acara juga yang penuh barokah, Khatmul Quran dan santunan anak yatim, kiranya kita yang berhadir di majelis ini juga mendapatkan cucuran barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang ulun hormati, kiranya ini kada panjang-panjang lah, soalnya nanti ada lagi nanti guru Anang setelah ini. Biasanya nang pandudian tuh jagaunya biasanya. Ya, sebelum ulun lanjutkan, ulun khusus berbicara tentang masalah pengajaran Al-Quran saja. Namun sebelumnya sedikit ulun mau kenalan dahulu. Rasanya 5 tahun yang lalu ulun pernah kesini ya, sepatur ya, nggih. Nah, lebih kurang 5 tahun yang lalu, waktu kita melaksanakan penataran guru-guru Al-Quran di ruang yang lama itu kan yang di belakang ruang yang baru. Ya, sebelumnya ulun perkenalkan dulu ya. Ini hendak bahasa Banjar kah bahasa Jawa kah? Campur raja. Banjar adalah Banjar lah. Jawa bang, adakah Jawa? Bugis? Ya. Tadi ulun dipersilahkan oleh MC, ngaran ulun Herianto. Kira-kira kawala menebak pian ulun ini orang mana? Orang mana bu? Ulun bu? Orang Banjar, Herianto jar tapi. Nah, ngalih ditebak orang kada jelas. Mun kada tahu dicuurnya, dasar kada tahu.
Ya, Herianto itu ngaran yang diberikan oleh orang tua ulun. Ada sejarah, latar historis, asbabun nuzulnya ada. Ya, tapi ulun perkenalkan, ulun ini asli orang Banjar. Banjar belahan Barabai Amuntai, dan ulun brojol. Nah, orang Jawa nih paham nih brojol. Ulun sedikit-sedikit bisa ya bahasa Jawa, karena nabi nih ulun tuh asli orang Jawa. Jadi ngaran sudah Herianto pas. Ya, apa bini orang Jawa asli. Cuman kalau bepandir ngobrol bahasa Jawa ulun kehilangan jejak biasanya. Karena di adat di kampung Nadi Tarjun itu ada bahasa Jawa. Bahasa Banjar ya, karena mayoritas orang Banjar. Ya. Itu sekilas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi ulun perhatikan dari awal prosesi khataman. Ya, biasanya kalau kita Banjar itu gurulah khatamannya itu dari Ad-Duha sampai An-Nas, lalu dibuliki lagi ke Al-Fatihah, dibuliki lagi ke Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu doa khatam. Ya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, mungkin dari sini dari surah Ar-Rahman, lalu disambung Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kada masalah. Yang penting barataan ada rujukan. Ya. Nah, jadi ulun perhatikan tadi kita prosesi khataman santri-santri kita yang bagus-bagus bacaannya tadi. Ulun yakin orang tuanya abah mamanya kalah. Ulun tantang nah, abah mamanya nang tadi khataman di sini, bila bisa membaca seperti itu juga, jam tangan ulun nih, ulun beriakan. Adakah orang tuanya di sini? Ini jam tangan sudah 7 tahun kada mati-mati. Otomatis bahari menukar harganya murah, 1.700.000. Wah, ini ulun takuni 4,5 juta di Malang. Ulun beri hadiah tantangan. Siapa nang orang tuanya bisa membaca seperti anak-anaknya tadi, jam tangan ulun ini ulun lapas. Ini jam bersejarah 7 tahun yang lalu nukar. Angkat tangan ha. Jangan supan-supan. Ulun unjuki mikrofon, ulun nilai. Ulun biasa aja menilai orang mengaji juga, karena jadi dewan hakim di kabupaten. Adakah? Ya. Nah, kada denang waninya, Pak, Bu, rugilah menyekolahkan anak di TPA dengan hasil bacaan yang seperti itu tadi. Di mana ruginya? Di mana ruginya? Mohon maaf, SPP berapa sebulan? 30 bujur-bujur 30.000 ke Selawi kan? 30.000 Serpator Ustaz Isamuddin, seminggu berapa kali turun? Nang normal, lain nang corona lain lah. Seminggu berapa kali turun? 6. Sebulan dalam seminggu 6, berarti 6 kali 4 24. 30.000 bagi 24 berapa? Hitungan Bang Serpator ini sudah tua, sudah jadi kada tapian lagi menghitung. 30.000 bagi 24 hari. Berapa seharinya? 1.250. Larang memarkir kendaraan. Ya. Pian ke pasar markir kendaraan berapa paling kada? 2.000. Unjuki 1.000 marangut tukang parkir. Maka tiap hari ke pasar. Apalagi menduduk di higa paman pentol, ibu-ibu 10 habis datang ke rumah bepadah belum makan. Bujur kada? Nang bisa berokok. Nah, nang bisa berokok berapa ini? Nang paling murah rokok berapa? 8.000 sebungkus biasanya. Nang berokok nang 8.000 tuh biasanya sebungkus sehari habis.
Kecuali nang sebungkusnya nang 30 ribuan, nah palingnya Mbak Emat tuh bisa 3 hari. Ulun yakin nang nukar 8.000 sebungkus itu sehari habis. 8 kali 3 berapa tah? Duitnya 8.000 kali 30 hari 240.000. 240.000. Ini kita hitung-hitungan duniawi aja, hitung-hitungan duniawi. Lalu kita hubungkan kena lawan hitung-hitungan akhirat. Nah, 240.000 dibanding dengan 1.250 sehari, menitipakan anak lawan Ustazah Lulu, lawan Ustadz Isamuddin, lawan Ustadz Fatur 1.250 sehari. Hasil bacaannya nang kayak tadi, jaka kalau diulang ada rekamannya oleh, ada rekamannya. Ya, jaka kalau di video kayaknya tahun-tahun depan. Ya di video recording, kalau kita ulang rekamannya. Dengan hasil nang seperti itu, nang setiap hurufnya nanti menerangi kita di dalam kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. 1.250 sehari, pian menitipakan lawan ustadz-ustazahnya dibayar. Kira-kira rugi nukar rokok kah, rugi ongkosi anak kah? Kira-kira rugi memarkir sepeda motor kah atau memarkir kendaraan kah umpamanya dibanding nang 1.250 sehari tadi. Ini perlu kita pikirkan ulang. Kita pikirkan ulang lagi nah 1.250. Gaji guru berapa? Berapa? 200.000. 200.000 nang pacang menerangi duit apa pacangan menerangi kubur kita 200.000 gajinya. Maaf. Nang melajari matematika itu nang kada pegawai negeri itu 2,5 juta wah ini. 2,5 juta nang dapat honor dari provinsi. Itu 2,5 juta gajinya. Melajari matematika seminggu sekali 2 jam. Guru-guru TPA tuh 6 hari melajari. Gajinya 200.000. Nah melajari matematika bahasa Indonesia macam-macam. Mohon maaf ada di sini. Lah ulun guru juga masalahnya. Ya guru di sekolah swasta. Nang kada negeri itu 2,5 juta. Nang negerinya, saya nih. Belum lagi nang tunjangan itulah, tunjangan inilah, macam-macam tuh. Lah, nah guru TPA nang menarangi kubur biang-biang barataan 200.000. Coba ini kita pikirkan ulang mana Rene? Ulun ini kan nyari kada bang, lah. Cuman kita berpikir ulang. Nang menarangi kubur kita hanya dibayar 200.000. Sementara nang hanya sekedar memenuhi duniawi kita, nang bakalan kita tinggalkan, orang membayar 2,5 juta, orang membayar 4 juta, orang membayar 5 juta. Ini sedang dipikirkan 200.000 menukar acan itu dapat berapa dah? 200.000. Ya, bukannya kada ikhlas kada. Tapi kayak apa kita membuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kada gagampangan. Kita mengongkosi anak bapak-bapak, ibu-ibu, mengongkosi anak kita sekolah di TPA, sekolah di pesantren, itu sama dengan mengongkosi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ganti. Ada sejarahnya lah orang rajin bersedekah bangkrut. Ada. Bahkan gue kawan ulun di Jakarta tuh, ada besi kawan di Jakarta ini punya aset puluhan miliar. Ketika usahanya pina mulai seret, pina mulai turun macam-macam, ini malah bersedekah habis-habisan bersedekah. Ternyata setelah itu hutangnya Allah Ta'ala uraikan. Entah dari mana jalan-jalannya, bisnisnya Allah Ta'ala lancarkan, pelanggannya tambah banyak. Apalagi kita nang tiap hari menafkahi di jalan Allah Ta'ala, menafkahi anak kita mengaji, anak kita pulang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang, di mana ruginya? Mun umpamanya disamakan lawan duit rokok aja, gini umpamanya 8.000 sehari,
Berapa tah? 240.000 kecil sepaturlah. Sama lain rokok. Babagi nakena. Abah rokok 8.000, nah biasan ikam jual 8.000 sehari, sarahakan KTPA. Berarti sebulan SPP-nya 240.000 kecil sebenarnya. Nah jadi masalah apa? Apa yang jadi masalah, Bu? Pahala tuh kada kelihatan. Jika Allah Ta'ala bukakan hijab gasan kita nih, nah Allah Ta'ala bukakan hijab, dilihatakan pahala itu, ya Allah. Ulun yakin ya, kadang kayak ini keadaannya. Tapi karena pahala itu kada Allah Ta'ala perlihatkan, disitulah menguji iman kita. Percaya kada? Beriman kada? Kalau menafkahi ma'ungkusi di jalan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala ganti. Percaya kada? Ini kita kan berpikirnya nang dunia-dunianya, aku sekolahkan anakku ke sini supaya kan dia begawi ini, supaya kan begaji ini, macam-macam. Brak, mati. Hati-hati, sekarang banyak orang mati mendadak gue. Ya, meskipun berataan penyakit hilang sekarang itu. Gurulah, penyakit hilang sekarang berataan. Flu kada ada lagi, batuk kada ada lagi, salismaan kada ada lagi, asma kada ada lagi, tipes kada ada lagi. Nah ada sebutin aja penyakit ini. Apa penyakit apa? Penyakit kok COVID. Apakah kisahnya banyak orang mati mendadak? Penyebabnya kok COVID. Apapun nih yang salismaan ke orang tabrakan, pokoknya COVID. Hati-hati, ya, Bu. Nah, nanti belakang ulun takon. Itu nang galang 20 gram di tangan pian tuh. Lah, mun pian mati kira ampun siapa tak? Ampun siapa tuh kira ya, Bu? Ampun laki lah. Mau lah yang memakai nang 20 gram itu. Pikirakannya nah bini anu menjadikan higa catat. Ayolah kasih sebelum mati. Wah ini orang banyak mati mendadak. Lah musim corona, musim covid. Nah masjid kita yang dihigan ya. Nah lawasnya. Kadang-kadang yang mampu di sini. Oh ulun yakin ada. Cuman tadi ulun sampaikan, pahala itu sengaja Allah Ta'ala kada lihatakan untuk menguji kita ini berimankah kadakah. Ke masjid umpamanya, jika Allah Ta'ala lihatakan lah pahalanya tuh umpamanya boleh dari masjid malaikat masing-masing pintu menjagai umpamanya samiliar seekong bah tibak masjid. Tapi sengaja Allah Ta'ala kadang memperlihatkan pahala itu, menguji iman kita. Ini beriman kah kadakah? Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini sekali lagi ini menjadi pemikiran kita bersama. Lah panitia kadakawa begawi seorangan, kadakawa guru-guru juga kadakawa begawi seorangan, barataan batuturok, barataan saling bantu membantu, apalagi nang kita topang ini, nang kita bantu ini, nang kita usahai, nang kita uyuh-uyuh ini adalah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pasti mengganti uyuhnya kita. Allah Ta'ala pasti mengganti hilangnya harta kita untuk yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan ya, ini sudah jam 11, khataman Al-Quran angkatan pertama TPQ Al-Muttaqin mana nih? Jadi mun orang moto kayaknya lah di-upload orang di Facebook atau di mana-mana, orang ada tahu nih TPQ Al-Muttaqin mana? Ya, nah mun dudi karena sampai Al-Muttaqin sangayam umpamanya kan. Karena di wadah kami di Tarjun bawah itu ada juga TPQ Al-Muttaqin. Kan orang dikira orang TPQ Al-Muttaqin Tarjun lah
Nah, demikian loh di mana tuh di Hampang itu ada juga TPK Al-Muttaqin. Ya, TPK Al-Muttaqin Hampang. Mudah-mudahan angkatan pertama ini penglaris ya dengan bacaan dan kualitas yang sudah kita saksikan sedemikian rupa, nanti bisa dibuka rekamannya ya. Dan alhamdulillah metode tilawati ini ibu-ibu para orang tua santri di Kota Baru ini sudah 38 unit yang memakai. 217 guru-guru Al-Quran binaan kita yang mengasuh lebih kurang sudah 3080 santri. Itu untuk Kota Baru. Kabupaten Banjar itu kalau Kabupaten Banjar pengguna tilawat itu tuan guru besar. Guru Munawar santrinya 700-an. Ya, TPK Al-Anwar itu. Demikian pula baru-barusan dibuka juga dengan metode tilawati TPA yang punya guru Targib, Ahmad Targib Abdul Syukur ya di Rumah Sidin dengan menggunakan tilawati santrinya 500-an. Demikian pula yang ada di TPA Ar-Rahmah. Ar-Rahmah punya guru Khatim Salman ya. Nah, karena apa mereka memakai? Karena mereka sudah membuktikan kualitasnya di lapangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, para orang tua wali santri, kada ada ruginya kita mengungkusi anak kita untuk mereka bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Siapa tahu nanti dengan mereka baca Al-Quran dengan bagus, lalu di situ tergerak pulang hatinya, hendak menghafal pulang. Nah, kita kirim ke Darussalam umpamanya, kita kirim ke pondok-pondok tahfiz. Coba siapa yang nyaman dikubur kayaknya? Kita cari-cari duit macam-macam, gasan siapa itu? Gasan kita kayaknya dikubur. Ya, ditinggal harta itu nang kita cari, nang kita paluh liiran mencari, kita tinggal. Kalau kada jadi apa-apa, kada sempat menabung untuk anak kita, untuk akhirat kita, selesai urusan kita jadi tanah. Ya, kada ada mendatangkan arti dan makna apa-apa. Mudah-mudahan ada barokahnya di 1 Muharram ini. Kita dipersatukan oleh Al-Quran, kita dipersatukan oleh persaudaraan Islam, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat dan barokah kepada kita, dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman sempurna dengan barokah Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haryanto, semoga ceramahnya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ceramah atau tausiah yang akan dibawakan oleh Guru Anang dari Sampanahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita sampai kita detik ini, sampai hari ini di tahun baru Hijriyah, yaitu 1 Muharram. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala umur dan kesehatan, sehingga dengan kesempatan itulah pada hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan tujuan yang sama, ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan menghadiri khatmul Quran anak-anak kita yang insya Allah semuanya akan menjadi penerang kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ada nikmat yang diberikan Allah secara umum, yaitu nikmat makanan, minuman, pakaian dan yang lain-lain. Semuanya orang dapat, apakah dia yang beribadah, apakah dia yang bermaksiat, apakah dia orang kaya ataupun orang miskin, apakah dia pejabat ataupun rakyat biasa, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada nikmat itu yang dikatakan nikmatun khassah, yaitu nikmat yang tidak semua orang dapat, nikmat yang tertentu yang khusus Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang-orang yang demikian tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'na wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Kita sudah mendengarkan daripada penyampaian tausiah atau nasihat agama dari guru kita, yaitu akhina billah walillah, guru atau Ustadz Haryanto, yang mana semua itu membuka alam pikir kita dan hati kita untuk lebih baik menuju akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dan kita sudah sekarang menyaksikan bahwa anak-anak kita dengarkan membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu akan Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang paham tentang Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak yang menyampaikan sambutan, kemudian disampaikan lagi, ditambahkan lagi oleh Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Haryanto. Dan di sini pun ulun sedikit menambahkan, pian-pian jangan merasa rugi dengan apa yang pian sumbangkan ke tempat yang tujuannya adalah akhirat. Anak pian sudah bisa membaca Al-Quran, itu sungguh luar biasa. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayailah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau bapak dan ibu tidak bisa membaca Al-Quran, anak tidak bisa membaca Al-Quran, sebesar apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, tetap dalam pandangan Allah rumah kita gelap gulita. Walaupun secara kasat mata, secara zahir terang benderang, tapi walaupun rumah kita biasa, rumah kita tidak istimewa, fasilitasnya serba kekurangan, tapi ketika di dalam rumah kita dibaca Al-Quran, pagi-pagi anak kita membaca Al-Quran, malam anak kita menggemuruhkan Al-Quran, walaupun rumah kita biasa dan kadang dipandang oleh masyarakat rumah kita adalah rumah yang hina, tapi Allah dan malaikat-malaikatnya memandang rumah tersebut terang benderang. Maka oleh sebab itu tidak ada yang rugi orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sudah kita saksikan bacaannya, ulun bu melihat tadi anak-anak membaca Al-Quran, mendengarkan sambil lewat di jalan baru datang mendengarkan bacaan Al-Quran. Betapa gembira hati, walaupun anak itu bukan anak ulun, itu anak pian, tapi tergambar sudah kebahagiaan orang tua. Bukan kebahagiaan yang sekarang, tapi ketika dia berjumpa dengan Allah, anaknya bisa membaca Al-Quran, meninggal dia terlebih dahulu, masuk kubur dia terlebih dahulu, anaknya masih mengumandangkan Al-Quran, engkau masih dapat pahala Allah, amal engkau masih berjalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melewat lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa an zalazin." Apabila manusia telah mati, apabila ibu telah wafat, bapak telah meninggal dunia, semua amalnya habis kecuali 3. Di antara yang 3 adalah seorang anak yang mendoakan ibu bapaknya, yaitu anak yang saleh. Hari ini bu, ulun melihat orang menyantuni anak yatim itu ada kesedihan 2. 1, anak yatimnya diberikan santunan, sedangkan ulun baru meninggal bapak juga anak yatim, tapi tidak dapat santunan hari ini. 1 kesedihan itu luar biasa. Abah ulun bu, ulun berkisah nyata nih bu lah. Nah, kenapa ulun hadir di tempat ini bu? Bukan kehebatan ulun,
bukan kebisaan ulun, bukan kepintaran ulun, tetapi didikan abah ulun lah yang sampai ulun sekarang bisa membaca, bisa ceramah dan lain sebagainya. Abah ulun bu sekolah SR kada tamat, sidin meninggal umur kurang lebih 83 tahun. Ulun ceritakan ini kepada pian supaya jadi pelajaran kepada pian. Abah ulun meninggal malam Jumat tadi bu. Malam Jumat tadi kurang lebih pukul 3:30 malam. Dengan kalimat la ilaha illallah, dengan diantar zikir oleh anak-anak beliau. Ulun bu, ulun ini merasa bangganya bukan apa-apa bu. Bukan karena ulun di tengah pian membacakan ceramah dan lain sebagainya, bukan itu bu. Ulun ada kebanggaan karena cita-cita abah ulun itu terkabul. Satu permintaan abah ulun itu cuma 5 kepada anak. Permintaan sidin kada pernah minta duit bu. Sampai sekarang abah kada bisa minta duit lawan anak. Walaupun sidin sakit, walaupun sidin orang susah, tidak pernah minta uang sedikit pun kepada anak. Dipintanya cuma 5. Kalau aku meninggal dunia, aku ingin dimandikan oleh anak-anakku, aku ingin dikafankan oleh anak-anakku, aku ingin disolatkan oleh anak-anakku, aku ingin turun ke liang lahat oleh anak-anakku, aku ingin ditalkinkan oleh anak-anakku. Sekarang semua itu dikabulkan oleh Allah karena usahanya menyekolahkan anak dalam agama. Kami banyak punya saudara, 4 orang sekolah Darussalam, 4 orang sekolah agama. Semua anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, yang memandikan bapaknya, yang mentalkinkan bapaknya, yang mencolatkan bapaknya. Tidak ada orang lain. Itu yang ulun banggakan. Bukan ulun yang hebat, tapi didikan abah itulah yang hebat. Meninggal malam Jumat, ulun sempat membaca waktu abah sudah sakaratul maut. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1000 kali ulun membaca, pas 1000 kali abah ulun meninggal dunia. Pelajaran yang nyata pian ambil bu. Tidak ada yang hebat kalau kita punya harta, punya jabatan, tapi mati, meninggal dunia. Tidak ada satupun anak kita yang mensalatkan kita. Tidak ada satupun yang memandikan kita. Maka oleh sebab itu bu, anak pian yang sekarang sudah bisa membaca Al-Quran berkat guru-gurunya yang berjuang luar biasa. Maka engkau wahai guru-guru TK dan TPA, walaupun cuma gajinya 200, ya Allah karim, tidak ada kesedihan orang yang mengajarkan Al-Quran yang sudah dijelaskan Ustadz kita. 200.000 1 bulan. Anak pian tuh bukan nakal. Tahu nggak pian? Karena ulun ini mengajarkan TK TPA Al-Quran pesantren di Sambaran itu pengalaman anak-anak yang kayak itu nakal seberitaan. Dilajari di sini sekung naik ke atas meja, lajari di sini sekung pegaya nakal anak tuh bu. Ini yang mengajar ini pian ibu-ibu tuh mungkin sepanjang hidupnya bisa tetangis pian. Ibu-ibu di sana tuh guru anak ulun ampe aja mengajar. Kenapa? Mana gajinya sedikit guru aja ulun tetangis terus mengajar. Anak pian tuh nakal-nakal. Di hadapan pian beneran kayak malaikat. Di belakang. Nah habis lu bisa banjir yang guru aja. Udah bisa lagi orang di sini siapa bila tak mulai bisa banjirnya. Pokoknya biar aja banjir hinang paham Jawa 4 tetawah aja juga. Bujuran jelapian 200.000 itu ke pasar kada kawan ukar salawar dalam habis oleh fixing uyah minyak 1 kilo beres sagentang salawar dalam tuh iya nang ibu-ibu tuh kada sing salawar ibunya kenapa kada kawan ukar 200.000 kada mayu kemana-mana bian. Ulun majar di Sambaran 500.000. Pulsa ulun paket ulun je sebulan 1 juta. Ton bini wan anak wan ulun. Paketnya mbah tu pulang pian pulang memarahi. Anak pian sekolah kena marah pulang ada ibunya, menangis pulang ibunya nih. Untuk kada mati. Mati bah. Bini andum pulang lagi sidin. Ujar guru tadi pang. Jadi maksud ulun nih
cuma memberikan arahan, bukan menasihati pian, bukan menggurui pian. Karena ulun sudah menyaksikan itu, kadada kebanggaan orang tua apabila kecuali anaknya berhasil dalam akhirat. Itu apa ulun tuh boleh munya bulik pian. Ulun kan pengajian di Sangayang di mana-mana banyak pengajian. Apabila bulik pian abah tuh ditunggu sih dia. Kenapa? Walaupun anak besi anak, tetap abah menunggu kepada kita seorang anak. Nah, maka oleh sebab itu, cikal bakal yang sudah kita lihat, pian jangan kada bangga, Bu. Jangan kada bangga. Apabila pian meninggal dunia, ada anak yang membacakan Yasin, ada anak yang membacakan suratul Waqiah, ada anak yang membacakan Tabarak, ada anak yang membacakan Al-Quran. Di malam Jumat dia salat hadiah. Setiap malam dia selalu menghadiahkan apa-apa pun bacaan dan lain sebagainya kepada pian. Itulah yang menjadikan pian kaya di alam kubur. Maka oleh sebab itu, sedikit ulun himbau kepada pian lagi, ulun sampaikan, hari ini orang khatmul Quran, berapa banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tempat kita, kampung kita, rumah kita barakah, Bu. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahlah kebaikan kita. Maka ulun hanya bisa mendoakan, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang menyekolahkan anak, pian giatlah mengongkosi anak pian. Kalau perlu SPP yang 30.000 itu ditambahi, Bu ajar bapak tadi hitungan ruko aja kada cukup. Pian tambahi kada rugi. Pian yang mencarikan duitnya ke ladang, ke sawah sambil apa? Orang banjir nyebut manuri. Mun ada getah itu apa kan juga. Bahwa kadingat lah. Atau ke sawit dan lain sebagainya. Tapi hasil tu pian niatkan untuk orang yang melajari Al-Quran, untuk ongkos orang yang membaca Al-Quran, untuk anak pian yang sekolah Al-Quran. Pada kasat mata zahir engkau pergi ke ladang, engkau pergi ke sawah, engkau pergi ke kebun, engkau bekerja apapun, Rasulullah mengatakan secara kasat mata dilihat dia mengerjakan dunia, dia turun mencari dunia, tetapi karena niatnya bagus, niatnya dilihat oleh Allah, hatinya dipandang oleh Allah, maka pekerjaan dunia tersebut sama dengan dijadikan Allah akhirat. Anak pian sekolah Al-Quran, pian mencarikan duit, bepanas, berhujan dan lain sebagainya, maka pian pun dicatat sebagai orang yang beramal Al-Quran. Maka sebab itu sekali lagi ulun himbaukan, ulun tekankan kepada pian agar pian-pian jangan merasa bahwa 30.000 untuk anak pian itu merasa kebanyakan. Itu masih kurang, karena yang disampaikan oleh penyampaian tadi, oleh sambutan tadi, kalau beliau jelaskan sangat panjang, bilang beliau, akhilan tanalul ilma illa bisittatin, saumbikan tafsilih bibayani, zukaun wa hirsun wa bulgatun wa jitihadun wa tulu zamanin wa irsadu ustadin. Ada 6 perkara orang yang ingin mendapatkan ilmu. Di antara 6 perkara tersebut adalah bulghah. Engkau harus keluar uang, engkau harus keluar harta. Tidak akan bisa anakmu bisa berhasil kalau engkau tidak mengeluarkan ongkos. Banyak ongkos yang harus dipikirkan. Abah ulang dulu bu menyekolahkan pian orang susah, orang kampung, orang di pedalaman, kada besi duit, pencariannya susah. Menyekolahkan kami nih buai umaya Allah karim, berbagi lawan tangis, bahasa Banjar itu berbagi lawan tangis. Kenapa? Karena memang orang susah, duitnya kadada, cuma kemauan sekolah lah yang tinggi. Sampai kurang lebih 8 kali ulun anak ampih sudah, duitnya kadada, abah kada besi duit lagi. Dulu itu jalan Magalau ke tuh, dari Sampanan ke Magalau tuh bisa sehari, bisa 2 hari, menyetap patak pian motornya kada kawa, mengirim surat sebulan sampai ke Matapura tuh kada sampai, karena kada ada HP dan lain sebagainya. Maya Allah karim, begitulah nasib orang penuntut ilmu. Awaluhu dhillun wa akhiruhu izzun. Pertama-tama dia menjadi orang hina, dia dilecehkan orang lain, akhirnya pun dia menjadi mulia. Bukan mulia di dunia, tetapi sampai mulia di akhirat. Maka kita doakanlah, terkhusus anak-anak kita yang khatmul Quran pada hari ini, dan kepada santri-santriwati semua yang ada di sini, kita doakanlah selalu kita menadah tangan kepada Allah. Jangan engkau malas mendoakan anak-anakmu, maka doakanlah mereka semua mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah,
untuk masalah akhirat pun dia akan gigih, dia akan bersungguh-sungguh sehingga apa yang kita perjuangkan akan berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam peringatan pada hari ini atau acara hari ini, apakah dia yang membantu dengan pikiran, membantu dengan tenaga, membantu dengan makanan, membantu dengan uang dan lain sebagainya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita bermanfaat dunia dan akhirat, taat mereka kepada Allah, taat mereka kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjadi pendingin penyejuk hati kita baik di dunia atau ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai air di mukanya, bukalah air itu, kita membaca doa penerang hati. Yang terakhir kita bersyair bermunajat kepada Allah yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di sini pun ada telur ayam, sekaligus kita bacakan doa penerang hati. Ada air yang di muka ibu, kita bukalah, kita bersama-sama berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan doa bersama ini, doa kita, harapan kita, cita-cita kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada anak-anak kita sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak kita setelah kita wafat, setelah kita meninggal, anak kita selalu beramal saleh, yang mana amal saleh itu kembali kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qiyamiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu wa صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول سيد العظيم القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الإعزاز والنصرة وسلم تسليما كثيرا. اللهم حببنا يا مولانا لصالح الأعمال وجنبنا موقع الخزي والوبال وأمن روعاتنا يوم الرجف والزلزال فإنك القادر بنا على كل حال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وذرياتنا وزوجاتنا وأولادنا من أوليائك المتقين ومن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الأغيار ومن الأوصاف الأكدار. اللهم أنزل على قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب أتباعنا وقلوب جيراننا علما وحكمة وفتوحا. اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وببركات ختم القرآن العظيم وببركة هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.